di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. Enam Syuhada itu, Iya, 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita, Masya Allah, masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dari rekeningnya di bawah, terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bung Rocky ya, saya sebenarnya mau ngobrol-ngobrol lagi, ya. nanya-nanya sama Anda, saya jadi ya. ragu-ragu Bung Rocky, gitu. Saya takut disalahkan oleh Pak Luhut gitu. Kenapa dia? Ada apa dengan Luhut? Jadi ini Pak Luhut, ini ada statement Pak Luhut itu yang dia statementnya begini, orang yang nggak pernah di pemerintahan nggak usah banyak omong. Nah begitu. Saya jadi penasaran di mana Pak Luhut ini bicara. Rupanya ini sebenarnya sudah bukan cukup lama ya, tanggal 20 bicaranya, tapi media baru mengangkatnya belakangan ini. Nggak ngeh karena ribut-ribut Pak Mahfud dengan Komisi 3, Bu Sri Mulyani dengan PPATK dan sebagainya, orang nggak fokus. Tapi belakangan kemudian diangkat lagi, dan menurut saya ini ada soal yang serius gitu. Karena saya lagi mikir-mikir kita ini Ngomong itu justru penting untuk menghindari kesalahpahaman dan melakukan transfer nilai ya. Ngomong itu memang dari dalam Islam ada panduan dari Rasulullah, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat maka bicaralah, ngomonglah yang baik. Kalau nggak bisa ngomong yang baik itu berdiam diri saja ya. Man amana billahi mangkana billahi wa bil yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia ngomong yang khair, yang baik, auliyasmut. Kalau tidak bisa ngomong yang baik, maka berdiam diri saja ya. Jadi konteksnya bukan di dalam pemerintahan itu bisa ngomong atau boleh ngomong atau berhak ngomong, sementara orang yang di luar pemerintahan bukan berarti harus jangan banyak omong kan gitu ya. Konteksnya bukan di dalam dan di luar pemerintahan, tetapi konteksnya adalah policy itu, kebijakan itu perlu direspon nggak dengan omongan. Kalau kebijakan politik yang mempengaruhi banyak orang itu merugikan banyak orang, itu tentu kita perlu ngomong ya, karena perkara yang batil itu harus disingkirkan, atau yang mudaratnya lebih banyak terus harus di challenge kan gitu ya.
Tapi kalau omongan kalau kebijakan politik atau kelakuan pejabat-pejabat itu sudah baik, tentu nggak perlu diomongin lagi ya. Memang sudah seharusnya baik ya. Jadi ngomong itu dalam konteks bukan di dalam dan di luar pemerintahan, tetapi ngomong itu dalam perspektif Islam itu apakah omongan itu baik, berguna atau tidak, hak atau tidak, adil atau tidak, batil atau tidak. Itu perlu dibayang-bayangi dengan argumentasi yang bersifat mungkin juga tertulis ataupun berupa karya-karya lisan dalam aneka platform sosial media kan gitu ya. Kalau terus dilarang ngomong ya itu juga nggak betul juga Pak Luhut. Itu berarti dia merasa orang yang berduduk di dalam pemerintahan itu orang yang semacam orang yang paling ngerti dalam ngurus bangsa ini. Tidak, bangsa ini jangan diserahkan kepada hanya orang-orang di kabinet ya. Bisa aja orang-orang di kabinet atau orang-orang dalam pemerintahan dengan jajarannya sampai bawah itu bisa aja melakukan satu persenggolan jahat ya dengan kekuatan-kekuatan pengusaha di luar pemerintahan, karena memang mereka itu saling membutuhkan, saling menggrendel atau bukan menggrendel, ya bisa juga saling melindungi dan saling membutuhkan. Jadi persenggolan jahat itulah yang coba diatasi oleh kaum civil society supaya terjadi nanti balancing atau kebijakan-kebijakan yang tidak menguntungkan masyarakat banyak itu bisa dibayang-bayangi ya dengan cara ngomong ya, karena sekarang media sosial platform itu seperti YouTube, Instagram atau platform yang lain itu efektif ya untuk mengingatkan atau menegur satu kekuasaan yang diselewengkan atau ada penggunaan kekuasaan ya dengan kebijakan-kebijakan politik yang memang bisa aja didorong oleh kepentingan-kepentingan bisnis dari anggota kabinet atau orang-orang pemerintahan yang memiliki kekuasaan kan itu ya. Di situ penting yang ngomong di luar pemerintahan dan juga harus ngomong di dalam pemerintahan. Jadi ngomong itu sebuah syarat mutlak ya, kondisi sine qua non ya untuk kemajuan bangsa ini secara keseluruhan ya. Jadi kalau orang-orang yang ngomong terus nggak boleh karena dia nggak boleh ngomong banyak karena dia di luar pemerintahan, itu juga omongan yang tidak betul ya. Udah gitu dulu ya, nggak jadi ngerespon ini, nanti aja habis sholat subuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.